Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin, melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Dalyong telah memutuskan untuk menjadi seorang vampir setelah mengetahui kehidupan Pak Dua yang selalu bersama dengan wanita. Apalagi saat itu Dalyong melihat seorang perawat cantik yang bernama Bora. Namun karena Bora selalu mengejek Dalyong ketika merawatnya, membuat Dalyong kesal dan ingin memberi pelajaran kepada Bora. Hingga akhirnya Dalyong menyelinap masuk ke kamar Bora untuk memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi melihat cantiknya Bora ketika sedang tidur, apalagi terlihat Bora memiliki dua bakpao padat berisi, membuat Dalyong penasaran bagaimana legitnya dua bakpao padat berisi Bora. Dan setelah tahu enaknya bakpao Bora, Dalyong pun ingin memberi hadiah singkong keju kepada Bora. Hingga akhirnya Dalyong pun bersiap memberikan Bora singkong keju sebagai balasan dirinya karena telah mengejek Dalyong. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita gas! Terlihat Dalyong yang bersiap memberi hadiah singkong keju kepada Bora. Tanpa berkata-kata, Dalyong pun memberikan singkong keju kepada Bora. Dan terlihat betapa terkejutnya Dalyong karena dalam keadaan tak bisa bergerak, Bora memakan singkong keju Dalyong dengan penuh antusias. Hingga akhirnya keju lumer singkong Dalyong pun meleleh dibuatnya. Namun karena kekuatan menghentikan waktu akan habis, Dalyong sedikit panik dan mencoba pergi dari sana agar Bora tidak tahu apa yang dilakukan Dalyong. Akan tetapi saat itu Pak Dua memberitahu Dalyong kalau Dalyong tidak perlu pergi dari sana karena ternyata Bora telah pingsan karena kekenyangan makan keju lumer dari singkong keju Dalyong. Terlihat suasana sepi area rumah sakit saat itu, dan di kamar Bora terlihat Dalyong yang mengamati area karena Dalyong harus bisa pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tak lama terlihat Dalyong yang sudah kembali ke kamarnya, dan Dalyong merasa lega karena telah berhasil membalas Bora tanpa ketahuan. Walau saat itu Dalyong tak percaya kalau dia bisa mendekati gadis cantik seperti Bora. Dan jika bukan karena kekuatan vampir, mungkin saja Bora sudah menolaknya. Namun ternyata saat itu Pak Dua tahu apa yang dipikirkan oleh Dalyong. Dan saat itu Pak Dua meminta Dalyong untuk melihat tangannya yang cedera. Terlihat Dalyong yang sedikit terkejut karena saat itu Dalyong merasa jika tangannya itu telah kembali pulih. Padahal sebelumnya dokter memberitahu kalau Dalyong akan sembuh dalam waktu yang cukup lama. Dan dalam kebingungan itu, di sana Pak Dua berkata kalau semua itu terjadi karena Dalyong telah murni menjadi seorang vampir. Apalagi Dalyong telah menyerap energi vital Bora sebelumnya, sehingga hal itu membuat Dalyong pulih. Dan jika Dalyong bisa terus menyerap energi vital wanita, maka dia akan semakin kuat. Mendengar hal itu membuat Dalyong senang. Apalagi cara untuk menjadi kuat benar-benar menyenangkan. Namun di sana Dalyong penasaran, larangan apakah yang harus dilakukan agar dia tidak celaka. Dan Pak Dua menjawab kalau Dalyong jangan hanya menyerap energi satu wanita saja, karena jika itu dilakukan, maka wanita itu akan menjadi mumi. Malam pun semakin larut, dan terlihat Dalyong masih tak percaya dengan takdirnya itu. Namun di lain sisi, terlihat Bora yang baru selesai mandi, karena saat itu Bora merasa bingung kenapa banyak sekali lumaran singkong keju pada dirinya. Dan saat itu Bora tak yakin apakah itu sebuah mimpi atau sebuah kenyataan, karena Bora merasa kalau itu terlihat nyata, yang dimana Bora melihat kalau Dalyong telah memberikan singkong keju lumer kepadanya. Bahkan
Bahkan saat itu Bora masih merasakan aroma menyengat lumeran singkong keju itu. Apalagi Bora merasakan rasa sakit pada rahang dan tenggorokannya. Dan karena itu semua, terlihat Bora yang bersiap untuk pergi menemui Dalyong dan memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi saat itu teman Bora datang dan meminta Bora untuk ikut bersamanya. Sehingga hal itu membuat Bora bingung dengan apa yang dilakukan temannya itu. Dan di tempat lain, terlihat Dalyong yang terbangun. Karena saat itu dokter tak menyangka kalau luka yang dialami Dalyong telah sembuh dengan cepat. Dan alih-alih menepis rasa curiga dokter, di sana Dalyong mengatakan kalau semua itu karena perawat yang baik terhadap dirinya. Saat itu dokter bertanya, apakah Dalyong mempunyai keluarga yang bisa dihubungi? Karena ketika Dalyong ditemukan, tidak ada satupun kontak dari keluarga Dalyong. Namun saat itu Dalyong berkata, kalau dirinya ingin pergi ke kampus sebentar jika diizinkan. Karena Dalyong ingin melakukan pendaftaran ulang di sebuah kampus. Akan tetapi saat itu di depan pintu, terlihat Bora yang melihat keadaan Dalyong dari kejauhan. Namun di sana wajah Bora memerah ketika melihat Dalyong dan teringat akan mimpi yang dialami sebelumnya. Keesokan pagi di sebuah kampus, di mana banyak sekali wanita-wanita cantik di kampus itu. Bahkan guru beserta asisten di sana terlihat cantik-cantik. Dan di sana terlihat Dalyong yang begitu senang karena telah kembali ke kampus. Apalagi Pak Tua yang melihat banyak sekali wanita cantik di kampus, berkata kepada Dalyong kalau ini salah satu tempat yang sangat bagus. Saat ini di ruang administrasi, terlihat Dalyong yang mendaftarkan kembali dirinya sebagai calon mahasiswa kampus, di mana sebelumnya Dalyong terhenti karena faktor ekonomi. Namun ketika petugas administrasi mengecek semua data Dalyong, saat itu perhatian Dalyong teralihkan oleh bakpao padat berisi yang dimiliki petugas itu. Namun betapa terkejutnya Dalyong ketika dirinya dipanggil dengan nama kecilnya. Dan di sana petugas itu membuka topinya serta memperlihatkan wajah cantiknya kepada Dalyong, yang dimana petugas itu bertanya kepada Dalyong apakah dirinya masih mengingat siapa dia. Dengan sebuah senyuman Dalyong menggaruk kepalanya, seolah mengatakan kalau dirinya lupa akan siapa wanita itu. Yang dimana wanita itu berkata kalau dia bernama Haejin dan pernah bersekolah bareng dengan Dalyong. Mendengar hal itu Dalyong tersenyum, karena sebenarnya Dalyong ingat kalau Haejin merupakan wanita populer di masa sekolah dulu. Sedangkan Dalyong adalah murid biasa yang tak dikenal siapapun. Tak lama terlihat Haejin yang memegang tangan Dalyong, karena dia tak menyangka akan bertemu dengan teman sekolahnya dulu. Apalagi Dalyong mengambil jurusan yang sama dengan Haejin. Chapter pun berpindah di rumah sakit, di mana saat itu Dalyong telah kembali setelah mendaftarkan dirinya di kampus. Namun melihat Dalyong yang tersenyum membuat Pak Tua penasaran kenapa dia begitu senang saat itu. Yang dimana ternyata Dalyong senang bertemu dengan Haejin, siswi populer di sekolahnya dulu. Dan karena Pak Tua tahu isi pikiran Dalyong, di sana Pak Tua bertanya kepada Dalyong kenapa dia tidak menggunakan kekuatan vampir dalam memberhentikan waktu dan bersenang-senang dengan Haejin. Namun di sana Dalyong menjawab, jika dia melakukan hal itu, maka hal itu tidak akan seru. Apalagi kemampuan Dalyong yang belum terbiasa, maka hal itu akan membuat dirinya tertangkap saja. Terlihat Dalyong yang bersiap untuk istirahat di kasurnya. Dan saat itu Dalyong bertanya kepada Pak Tua, kemampuan apa lagi
yang dimiliki seorang vampir. Akan tetapi bukannya memberitahu. Di sana Pak Tua berkata, kalau saat ini ada satu hal yang harus kita urus. Dan tak lama, perhatian Dalyong teralihkan oleh pintu kamar yang terbuka, yang dimana saat itu terlihat Bora yang datang menyapa Dalyong dengan sebuah senyuman. Akan tetapi sapaan itu justru membuat Dalyong bingung. Kenapa Bora yang menyebalkan bisa berubah seperti itu? Apalagi saat itu terlihat Bora mengenalkan dirinya kepada Dalyong dengan sebuah senyuman yang begitu dingin, seolah-olah berkata kalau dia akan melakukan sesuatu kepada Dalyong. Sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bora telah mengetahui kalau Dalyong telah memberikan singkong keju padanya, sehingga dia berniat untuk membalas Dalyong? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.